Meskipun kita tidak terlibat langsung, tapi rasanya tuh bangga banget lihat karya anak bangsa mendapatkan pengakuan dan apresiasi di mata dunia. Langsung saja kita sapa, ada Catherine Onesta, ilustrator, dan juga Edwin, sutradara film Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas malam hari ini. Halo Edwin dan juga Catherine, Merdeka? Malam, Merdeka. Malam. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected Spesial Kemerdekaan. Bagaimana perayaan kemerdekaan? Catherine dulu hari ini. Seperti apa perayaan kemerdekaan? Halo Catherine. Oh halo, sorry. Yes, gimana perayaan kemerdekaan hari ini? Bagaimana Catherine merayakan kemerdekaan Kat hari ini? Hari ini di rumah aja. Oke, di rumah Merayakan aja. di rumah aja. Kalau Edwin? Saya di karantina di hotel tapi tadi saya olahraga, jadi cukup merdeka lah badan saya kayaknya. Badan merdeka ya intinya ya. Oke, saya mau ke Edwin dulu deh. Selamat sekali lagi atas prestasi di Locarno kemarin, sangat membanggakan, ya kan? Kenapa memutuskan sih pertama kali mengangkat cerita ini, cerita dari novel karya Kurniawan ini ke dalam sebuah film? Ceritanya sih menyenangkan ya, waktu baca bukunya itu penuh dengan aksi-aksi yang seru tuh. Jadi mengingatkan seperti film-film Indonesia kita yang tahun 80-an, 90-an yang penuh dengan aksi gitu. Kisah cinta sebenarnya filmnya. Kisah cinta antara dua orang, Sejoli, Ajo Kawir, dan Iteng yang jatuh cinta di sebuah daerah yang keras gitu, yang penuh dengan kekerasan. Cinta digabung laga ya, kira-kira jadi kayak film kayak gini nih. Kurang lebih seperti itu ya. Betul. Dendam dan rindu digabung. Dendam dan rindu, makanya harus sampai tuntas gitu ya. Kalau dendam sama rindu, nggak boleh setengah-setengah. Duin, film ini kan latarnya di 80-an ya. Tantangan ketika memvisualisasikan ke dalam film, kan 80-an gitu, kita rasakan banyak yang mungkin anak-anak zaman sekarang kan ya nggak tahu gitu, 80-an tuh kayak gimana. Cukup ini kok gitu, karena masih banyak yang kita ingat juga tentang tahun 80-an itu, cukup lekat lah di ingatan kita, dan di beberapa daerah gitu ya masih banyak juga suasana dan nuansa 80-an itu gitu. Jadi mestinya sih memang harus dicari aja, tapi tidak mustahil gitu. Tidak mustahil ya, nggak terlalu susah gitu lah ya intinya ya. Oke. Tapi kalau lagi pandemi ya susah sih bikinnya. Ini syutingnya ketika pandemi atau sebelum pandemi? Syutingnya tuh dimulai sebelum pandemi, di tengah-tengah kepotong sama PSBB dulu waktu yang pertama kali itu tahun 2020 awal Maret. Oke, jadi ada proses adaptasinya lumayan ya waktu itu ya. Oke. Ya. Tantangan itu tadi tantangan Edwin, tantangan Catherine saya mau tahu ya. Terpilih menjadi ilustrator Indonesia yang karyanya ini muncul dalam Doodle hari ini di spesial kemerdekaan. Bagaimana proses keterlibatan Catherine sih? Jadi itu emang pada dasarnya dikontak oleh tim Google-nya. Jadi aku hanya berdiskusi sih dengan mereka. Jadi prosesnya itu memakan waktu kurang lebih 2 bulan overall. Jadi dari awal itu emang prosesnya diskusinya panjang. Sebenarnya proses pengerjaan ilustrasinya sebentar sih. Jadi kayak cuman 2-3 hari. Tapi setelah itu panjangnya itu emang di feedback antara aku dengan tim Google-nya. Oke, kita kan ngebayang kalau misalnya memvisualisasikan animasi atau ilustrasi itu kan beda gitu ya, imajinasinya ya kan. Tantangan untuk memvisualisasikan imajinasi seorang ilustrator tuh kayak gimana sih, Kat? Kalau secara spesifik ditarik ke yang Google Doodle hari ini, sebenarnya masalahnya itu justru kayak terlalu banyak ide, karena kita tahu sendiri budaya Indonesia nggak mungkin bisa dirangkum dengan hanya satu Google Doodle saja. Jadi memang memfilter idenya itu sih yang lumayan susah, karena terlalu banyak dan terlalu kaya budaya Indonesia. Jadi kayak mau milih itu benar-benar harus dipikirin gitu.
Oke, jadi itulah alasan kenapa yang ditampilkan ada sasando, ada rebana, ada penari kipas, topeng hudok itu ya. Sebenarnya pengen semuanya, tapi karena nggak mungkin dimasukkan ke dalam satu doodle hari ini ya. Oke, Iya. Catherine ini kan juga lekat ilustrasinya atau ilustrator untuk anak-anak. Kenapa, Cat? Sebenarnya lebih daripada anak-anak itu lebih ke buku-buku yang adult, jadi remaja atau transisi remaja ke dewasa. Mungkin karena elemen-elemen yang aku sering pakai di ilustrasi itu kebanyakan menggunakan metafor yang menggambarkan emosi. Jadi publisher atau klien-klien yang biasa datang ke aku itu pengennya itu mempunyai hasil yang sama. Jadi itu ilustrasi yang mempunyai emosi yang kuat, menggambarkan kayak kegalauan para remaja transisi ke dewasa gitu. Oke. Saya akan balik ke Edwin. Ketika namanya diumumkan gitu ya, film ini meraih penghargaan, menang, kaget atau sempat nyangka atau justru sama sekali nggak nyangka? Ya nggak begitu menyangka sih, tapi sebenarnya ya ada harapan juga karena kan toh cuma 20 film yang dikompetisikan, harusnya sih 25% lah kemungkinannya gitu untuk mendapatkan apalah gitu ya, penghargaan apa gitu. Tapi nggak nyangka sih kalau best film gitu. Oke, paling kalau saya tuh lihat trailernya gitu ya, sangat apik dikemasnya. Jadi laga dan cinta itu menjadi kombinasi yang bagus di tangan Edwin. Adegan paling berkesan selama syuting apa? Adegan berantem tuh di pabrik batu. Kenapa? Itu adegan yang cukup rumit ya, dibikin itu walaupun cuman kalau di filmnya mungkin cuma 2 menit totalnya, tapi ya syutingnya 5 hari, panas, nungguin hujan dulu sebentar, terus hati-hati juga dengan keselamatan pemainnya, ada juga banyak hal lah yang mesti diperhatikan, tapi seru gitu prosesnya. Jadi ya itu yang paling saya ingat nih sekarang nih gitu prosesnya gitu. Oke, proses syutingnya di mana sih, ambil lokasinya nih? Di Rembang, kota Rembang sama Lasem di Jawa Tengah. Oke. Win, kalau misalnya kita lihat banyak juga sebenarnya film Indonesia ya, hasil karya sinias Indonesia itu yang mendapatkan pengakuan, apresiasi, mencetak prestasi juga di kancah perfilman internasional. Apa sih yang perlu dilakukan oleh industri perfilman Indonesia juga agar banyak nih penerusnya dan sinias-sinias generasi penerus Edwin dan lain-lainnya yang junior-junior ini juga akhirnya bisa membawa film Indonesia bisa berkibar di kancah perfilman dunia? Ya banyak membuat film sih sebenarnya dengan adanya kemungkinan untuk mencari bentuk-bentuk film yang baru, itu sebenarnya yang memungkinkan kita bisa bicara secara internasional. Dan itu juga artinya juga nggak cuman itu aja, sebenarnya kita juga harus bisa berdiskusi atau mengajak bersama-sama para penonton dan masyarakat Indonesia juga menikmati dan menjadi bagian dari film Indonesia itu sendiri gitu. Dan itu sebenarnya paling ideal sebenarnya kalau sekarang ini yang paling dibutuhkan adalah ya bagaimana pemerintah kita bisa menyelesaikan masalah pandemi ini secara strategik gitu, biar nggak berlama-lama, jadi kita bisa syuting lagi, bisa bikin film lagi, bisa nonton film lagi di bioskop. Oke, mudah-mudahan ya bisa segera terwujud ya. Kalau Catherine gimana? Kalau tadi kan Edwin kan untuk industri perfilman, kalau untuk teman-teman di kalangan ilustrator, untuk dunia animasi ya, banyak juga yang sudah diakui oleh dunia. Bahkan banyak juga animator, ilustrator Indonesia yang di-hire oleh misalnya kayak Marvel, kemudian dan lain sebagainya lah, Walt Disney juga. Artinya ilustrator ini punya peluang karir dan juga bisnis yang menjanjikan. Nah, bagaimana untuk melahirkan generasi-generasi ini, Kat? Sebenarnya kalau di industri ilustrasi sendiri, kalau di Indonesia itu baru saja mau diapresiasi. Jadi aku juga pengen bilang sama teman-teman ilustrator kalau jangan menyerah, terus berkarya aja karena kita pasti bisa gitu. Tapi selain daripada itu, aku juga berharap kalau industri ilustrasi di Indonesia tuh bisa semakin lebih kuat, biar kita itu nggak larinya ke luar negeri terus, tapi berkarya di dalam negeri gitu.
Oke, dukungan atau support yang harus artinya mulai dari infrastruktur, kemudian mungkin penyediaan fasilitas pendidikan itu juga harus dipikirkan kan? Karena akhirnya mungkin banyak yang lebih larinya mungkin ke luar negeri untuk mencari pendidikan di luar negeri karena di sini mungkin kurang. Betul, ya itu salah satunya. Oke, ke Edwin lagi. Edwin, di momen kemerdekaan ini kita juga berharap tadi Edwin bisa sampaikan bahwa ya salah satunya adalah layar bioskop, ya pintu bioskop bisa kembali terbuka. Itu yang menjadi harapan banyak sinias di Indonesia. Karena kita tahu industri perfilman itu menjadi salah satu sektor atau industri yang terpukul di masa pandemi. Bagaimana ini juga kemudian menjadi catatan dari para sineas, kemudian harapannya ke depannya seperti apa? Pemerintah kita bisa lebih strategis lagi menyelesaikan masalah pandemi ini. Oke, jadi memang akarnya selesaikan dulu sehingga semua sektor akhirnya bisa berjalan maju ya, bisa kembali membuka pintunya ya. Oke. Ya, karena ya saya rasa nggak cuma film aja yang mati ya, semua orang juga bisa mati gara-gara pandemi. Jadi itu sangat-sangat basic yang harus kita selesaikan. Oke, selain di Locarno, filmnya juga bersaing di Toronto kan? Di Toronto ya akan diputar bulan depan. Diputar bulan depan. Berapa lama akan diputar, Edwin? Di festival film Toronto International Film Festival mereka putar 3 kali pemutaran. 3 kali pemutaran ya. Oke, berarti di Locarno sudah mendapat penghargaan, di Toronto pun juga akan diputar. Apakah ini juga akan melaju ke panggung Oscar mungkin tahun depan? Saya tidak tahu. Tapi kita beresin aja pandeminya. Tapi bisa menjadi salah satu target lah ya, kira-kira ya. Bisa ya. Oke. Saya mau ajak Edwin dan juga Catherine karena hari ini kan momennya spesial kemerdekaan ya. Di momen spesial kemerdekaan hari ini kan nggak ada yang ikut lomba. Ya kan cuman olahraga tadi Edwin bilang. Catherine juga di rumah aja. Udah lama nggak ikut lomba pastinya kan? Iya. Nah, saya mau ajak. Barusan saya lumayan lomba menang, saya dapat Golden Leopard. Oh, iya benar. Bisa. Ini lomba kemerdekaan tapi maksudnya ya. Kan udah lama nggak makan kerupuk ya kan, udah lama nggak panjat pinang mungkin, main kelereng gitu. Nah sekarang saya mau ajak Edwin dan juga Catherine, kita akan lomba jelajah Nusantara. Ya, jadi caranya simple banget, gampang banget. Kita tebak-tebakan judul lagu daerah atau judul lagu Nusantara. Nah, gimana? Gampang banget, simple banget. Jadi nanti saya akan bacakan lagu ini berasal dari daerah mana, sama saya akan nyanyikan sedikit, nanti langsung tebak. Kalau tahu langsung angkat tangan ya. Oke, udah siap ya? Kita mulai yang pertama. Ini mudah-mudahan suara saya ini ya nggak ganggu ya, jadi tahu nih lagu apa. Lagu ini berasal dari Jawa Barat. Lagu ini memiliki arti burung Garuda, lambang kejayaan Indonesia. Kira-kira lagunya seperti ini. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang, berkencang cana bangun taya karingrang. Ada tau? Ayo Catherine, ayo Edwin. Si Kancil. Enggak, saya nggak tahu judulnya, tapi saya tahu banget itu lagu, cuman saya nggak tahu judulnya. Oke, saya akan buka, ini dia, coba saya akan buka lagunya berjudul apa? Jadi lagunya Manuk Dadali. Kan? Benar, Manuk Dadali. Oke, 1 poin buat Edwin. Nextnya. Yeay. 1 poin ya, 1-0. Oke, semangat Catherine. Ya. Berikutnya, ini dia lagu yang kedua. Lagu yang kedua ini berasal dari daerah Maluku, pernah juga dinyanyikan dalam pesta pembukaan SEA Games 2017. Liriknya pantun dan juga nasihat. Kira-kira apa? Seperti ini. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa membeli pita, jangan suka memandang saya, nanti bisa sakit mata. Na 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 na. Hey, lihat dari Oke, Catherine.
Rasa sayang-sayangnya. Oke, coba saya buka. Ini dia jawabannya betul. Rasa sayangnya. Yeay. Satu sama. Yeay. Oke. Nextnya ya, nextnya. Kita tadi kan udah Jawa Barat, kemudian Maluku. Sekarang kita geser ke Kalimantan Barat ya. Jadi berikut ini lagu berasal dari Kalimantan Barat. Kira-kira seperti ini lagunya. Na 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 na, langga sumping dari Jawa, datang nih ke Cebok bawa kepiting 2 ekor. Cek cek na 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 na. Ayo. Ceritanya apa itu lagunya? Ya iya ini makanya nanya judulnya apa? Ayo jawabannya. Gak ada yang tahu, bener nih. Oke ya, nyerah ya. Tahu. Nyerah ya, oke. Saya buka, ini dia jawabannya. Cik cik periuk. Nah, Cik periuk. Cik cik periuk, oke. Berarti kita semua satu sama. Oke. Saya 1, Edwin 1, Catherine 1. Oke. Kita masih ada lagu. Satu lagi ya, coba satu lagi. Lagi. Lagi, oh ketagihan. Seneng kayaknya. Ya. Berikut ini tadi Kalimantan. Udah, sekarang kita geser ke Sumatera. Ya. Oke. Sumatera. Kalau yang ini ada yang dari Sumatera Barat? Asal? Edwin asalnya dari mana? Saya Surabaya. Oh Surabaya. Oh nggak ada hari ini Surabaya, Jawa Timur. Catherine dari mana? Asalnya? Aku asal Medan, tapi tinggal di Jakarta. Oh hari ini juga nggak ada lagu Medan, nggak ada Sumatera Utara ya. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu ya. Berikutnya dari Sumatera Barat, dari ranah Minang. Oke. Lagu ini digunakan mengiringi tarian tradisional Sumatera Barat, tarian Indang. Lagu ini juga sering diputar di beberapa acara adat Sumatera Barat ya. Kira-kira lagunya ini. Sambulah salam, oi kami ucapkan. Tahu nggak? Gitu loh gerakannya. Tahu, sering dengar itu. Iya, ayo tapi apa? judulnya nggak tahu saya. Nggak tahu judulnya. Judulnya nggak tahu? Oke. Judulnya. Ya, kita buka ya. Judulnya adalah Badindik. Dinding Badinding. Oh, terima kasih banget. dinding, Sekarang saya tahu. Oke, terima kasih banyak. Ya, akhirnya kita menambah pengetahuan kan malam hari ini ya. Berikutnya, oke masih ada ya. Last. Oke. Jadi siapa yang bisa memenangkan ini? Terakhir kan tadi skornya 1 sama. Ini terakhir. Berikutnya lagu dari jauh sekali dari daerah timur Indonesia, dari Papua, ya. Kira-kira lagunya kayak gini. Saya pikir dulu. Oke. Na 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 na. Oke. Ya, silakan. Edwin. Sajojo. Sajojo kah? Betul sekali jawabannya Sajojo. Sajojo, yeay. Jadi ini sebenarnya saya tahu semua, tapi gara-gara di karantina dan nggak bisa keluar kemana-mana, jadi kayaknya kurang nih itu pengetahuan Indonesia yang harus kita kunjungi, itu muncul tempat-tempat yang indah itu. Mumpung lagi di karantina itu bisa kemana-mana virtual, tapi abis ini boleh deh tuh keliling Indonesia tuh, lihat tuh satu-satu ya. Thank you banget. Terakhir Edwin dan juga Catherine, dari Catherine dulu deh, harapan dan juga target ke depannya. Harapannya pengen terus berkarya aja, pengen terus mengeluarkan karya-karya yang bermakna dan berarti. Amin. Mudah-mudahan kita bisa melihat karya-karya Catherine ya di banyak tidak hanya di Indonesia tapi juga di internasional ya, di mata dunia ya. Untuk Edwin gimana Edwin? Saya berharap Indonesia semuanya sehat masyarakatnya dan bisa berkarya dengan bebas berekspresi. Oke, ada boleh bocoran nggak sedikit? Ada mungkin lagi next project-nya nih apa nih? Next project masih belum ada. Masih ada beberapa ini dan itu, nanti aja. Oh, oke. Belum ya. Jadi masih seputar ide aja ya. Jadi belum menggarap yang lain-lainnya ya.
Belum. Thank you ya. banget Edwin dan juga Catherine sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected spesial kemerdekaan. Terima kasih sekali lagi sudah memberikan prestasi dan membawa harum nama Indonesia di kancah dunia ya. Terima kasih. Selamat malam, salam merdeka. Sehat selalu. Makasih. Sehat, merdeka.